Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zainab, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Negeri Trituna Kabupaten Subang. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Sri Mulyati yang merupakan salah satu guru di SLB Negeri Trituna Subang. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya atas waktu yang telah diberikannya untuk mengikuti percakapan pada kegiatan hari ini. Hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan melakukan supervisi kelas untuk melihat dan mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi pada hari ini sebagai persiapan awal agar Ibu lebih siap dan Ibu lebih percaya diri lagi ya untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada murid-murid nanti di kelasnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran, Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Dalam kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya ajarkan, saya mengambil tujuan pembelajarannya yaitu menjodohkan. Jadi peserta didik dapat menjodohkan gambar buah dengan angka yang tepat. Kemudian peserta didik dapat menghitung jumlah gambar buah dengan angka yang tepat. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat membandingkan gambar buah yang banyak dan sedikit dengan tepat. Terima kasih Bu. Jadi nanti akan dilaksanakannya tematik mungkin ya Bu, jadi lebih ke matematikanya Bu ya? Betul. Iya, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran tadi, diantaranya menjodohkan, menghitung, dan anak dapat membandingkan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran tersebut? Area pengembangannya itu berpusat pada kemampuan kognitif dan juga keterampilan dari siswa peserta didik, yaitu dengan menghitung. Ya, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai tadi di area pengetahuan dan keterampilan. Betul. Ya, siap. Nah, kemudian Bu, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas berupa strategi apa ya yang akan Ibu lakukan, terus model pembelajaran ataupun metode apa yang akan Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran. Baik, dalam pembelajaran yang nanti saya akan lakukan, saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya yaitu CTL, Contextual Teaching Learning. Metode yang akan saya lakukan yaitu dengan metode permainan, tanya jawab, penugasan, dan juga sedikit ceramah. Terima kasih Bu. Baik, jadi tadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya, dengan model CTL dan metodenya metode permainan, tanya jawab, penugasan, dan ceramah ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti yaitu menggunakan media neraca hitung. Jadi dalam neraca hitung itu saya membuat seperti timbangan ya, kanan kiri, nanti anak secara dalam keterampilannya dia mengambil buah-buahan, kemudian dia mencocokkan dengan angka yang tepat dari jumlah buah itu sendiri begitu. Jadi ada teknik permainannya gitu, jadi ada interaktif gitu dari pembelajarannya. Jadi ada proses menghitung satu demi satu dan juga mencocokkan dengan angka yang tepat gitu. Iya, terima kasih. Jadi anak ikut aktif ya Bu ya dalam proses pembelajaran itu. Iya, siap. Itu mungkin jadi anak juga kan lebih bersemangat ya Bu ya kalau anak tidak jenuh gitu ya Bu daripada ceramah aja. Jadi iya, saya jadi penasaran Ibu pengen segera mengobservasi dan melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu ya. Iya, kira-kira kapan Ibu ya kita akan melakukan proses observasi itu? Kebetulan nanti pembelajaran itu akan dilaksanakan pada hari Senin ya, tanggal 5 Februari 2024. Iya, siap. Jadi nanti pada hari Senin jam berapa itu Bu? Setelah jam istirahat. Ya, siap. Setelah istirahat saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat jalannya proses pembelajaran dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas seperti itu ya. Nanti kita juga
Setelah proses observasi, saya minta waktunya Ibu lagi sebentar untuk melaksanakan rangkaian kegiatan akhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Gitu kita ngobrol-ngobrol aja ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan percakapan pra observasi ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Jadi saya lebih mempersiapkan diri untuk pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada peserta didik saya, lebih matang lagi, kemudian lebih mempersiapkan segala sesuatu dalam pembelajaran itu. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya dalam proses percakapan pra observasi ini. Sampai jumpa nanti hari Senin ya Bu ya dalam melaksanakan proses observasi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih Bu. Ya, demikian percakapan pra observasi saya dengan Ibu Sri Mulyati pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi Senin depan dan juga dilanjutkan dengan proses percakapan pasca observasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, tapi Bu Sri ya, biar semangat nih hari ini. Kalau Bu Sri bilang selamat pagi anak-anak, pagi. Ya, sekarang sudah hadir hari ini ya, alhamdulillah di hari Senin ini yaitu ada Fahri. Coba angkat tangannya Fahri. Oke, ada Reva. Angkat tangannya Reva. Oke, Reva. Oke ya, good job buat kalian. Oke. Seluruh aktivitas pembelajaran kita dengan berdoa ya. Coba dipimpin sama Reva. Yuk, berdoa dulu. Reva, pimpin doanya. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Sri coba mau mengingatkan kembali tentang pembelajaran kemarin atau pembelajaran yang telah lalu. Siapa yang bisa menyebutkan atau menceritakan kembali tentang pembelajaran yang telah lalu? Ayo diingat-ingat kembali. Belajar tentang apa ya kita? Ayo Fahri. Yuk, tentang lingkungan sekitar. Tentang apa kemarin kita sudah menyebutkannya banyak sekali, yang segar-segar apa ya? Buah-buahan. Oke ya, tentang buah-buahan. Masih tentang tema 5 yaitu tentang tanaman buah yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah menyebutkan nama buah-buahan, kemudian juga kita sudah menghitungnya. Nah, hari ini kita akan bagaimana sih tulisannya nama-nama buah yang tadi sudah kalian sebutkan itu? Ya, ada 5, mangga, apalagi tadi pisang. Nah, seperti apa? Dan kita mencoba untuk membacanya. Nah, kemudian buah-buahan yang kemarin kita sudah hitung, hari ini kita mau belajar tentang buah mana yang lebih banyak. Nah, ya, supaya lebih semangat lagi, coba ikuti Bu Sri. Tangan kanan digerak-gerakkan. Mana kanan? Betul? Ya, kanan mana Fahri? Tangan kiri digerak-gerakkan. Angkat ke atas, digerak-gerakkan. Tangan disilang, jari digoyang-goyang. Kita bilang semangat ke
Ini akan belajar dengan Bu Sri ya mengenai tentang buah-buahan yang ada di sekitar. Kita lihat ya, kita baca, kemudian nanti kita menulisnya, dan juga nanti kita akan membandingkan jumlah buah yang lebih banyak. Oke ya. Nah, seperti apa Bu Sri? Yuk kita ikuti bersama ya pembelajaran kita hari ini. Siap? Siap, Fahri? Siap. Mau ngapain kita? Belajar. Disuruh apa sama Bu Sri? Melihat tayangan video ya. Oke, kita lihat bersama. Nah ya, tanaman buah di sekitarku. Nah sekarang nih kita coba untuk melihat ya nama-nama buah-buahan itu. Kita coba lihat nih apa saja yang tadi teh ya. Nah ini ya yang kemarin kita pelajari. Nah ini adalah buah apa, Repa? Buah apa, Fahri? Mangga. Yang mangga. Nah, coba dilihat yang pinggirnya. Nih, di sini ya. Ada apa? Ada kata. Nah, kata atau nih nama buahnya itu sendiri ya. Hurufnya lihat. Coba sebutkan. Mang ya, M-A mang. Kemudian huruf apa ini? G-A ga. Nah, karena kalian ini ya bisa dibantu dengan gambarnya mangga. Coba kita baca bersama-sama. Mangga. Bu Sri punya, lihat semuanya ke layar. Ini buah lemon ya, ada di kotak satu dan di kotak yang kedua. Coba diamati bersama-sama. Jumlahnya ada berapa yang ada di kotak satu? 3. Kalau Fahri ada berapa, Fahri? 3. Kalau yang ini? 2. Oke, 3 dan 2. Nah, tadi Bu Sri sudah bilang ya, hari ini kita mau belajar tentang membandingkan buah yang lebih banyak. Nah, kalian coba mana yang lebih banyak? Kotak yang pertama atau kotak yang kedua? Yang kedua. Ini. Kalau Repa? Itu kan yang kotak yang pertama, ini kotak yang pertama. Ya. Ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Manakah yang lebih banyak? Pertama ya. Oke, bukan kotak yang kedua. Pertama, yang ini jumlahnya ada 3. Nah, ini angka 3-nya ya. Kalau ini jumlahnya ada 2. 1, 2. Oke, kalian sudah bisa memahaminya. Nah, sekarang nih kalian akan mempraktekkan untuk menghitung atau membandingkan ya buah yang mana yang lebih banyak dibanding buah yang lain. Oke? Coba kalian semuanya ke depan sini. Yo.
Ini masih ingatkah kalian ya? Masih ingat? Oke, ini adalah neraca hitung di mana kemarin kita sudah menghitung ya jumlah bendanya. Oke, contoh ini 2. Di sini kalian ambil apa namanya? Angkanya. Oke? Nah, hari ini ya kalian itu adalah membandingkannya ya. Jadi nanti kalian ambil buah-buahannya. Nanti kalian ambil juga ininya. Nanti kalian menentukan mana buah-buahan yang lebih banyak gitu ya. Coba, bisa Fahri tentukan? Bu, bicara sama Bu Sri. Bu, timbunan ini yang lebih banyak. Bu, buah ini yang lebih banyak. Tunjukkan. Nah, jumlahnya ada 7. Oke, kita sudah sip lagi ya. Sekarang tinggal buahnya yang dibandingkan lagi Fahri. Bisa, dimasukin dulu yang itu. Nih ya. Apa lagi ya? Buah pisang. Oke, pindahkan. Kemudian cari angkanya. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke, ambil. Ya, simpan sini. Sip lagi. Nah, hari ini Ibu mau tanya ya sama kalian. Apakah kalian merasa senang bila belajar? Tadi sudah melihat video, kemudian tadi sudah membaca, kemudian melihat huruf-hurufnya, kemudian juga kita sudah mempraktekkan membandingkan himpunan yang lebih banyak menggunakan neraca hitung. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang. Kemudian apakah kalian mengerti? Mengertinya apa? Tadi buah-buah yang tadi ya diisi berapa jumlahnya. Kemudian kalian banding, ini hanya nanti di sini tulisan saja di atasnya nama angkanya, nanti checklist pada gambar buah yang lebih banyak. Tahu checklist? Tahu. Checklist gitu ya. Oke, ini untuk Fahri, kasih nama ya. Ini buat Beva. Anakku, tidak terasa ya waktu sudah berjalan ya. Tadi sudah belajar dengan Ibu ya, menyambung pelajaran yang kemarin, yaitu tentang tema 5, yaitu tentang tumbuhan buah yang ada di sekitarku ya. Sebelum pulang nih ada PR yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Jangan lupa nanti besok dikasihkan ke Ibu. Coba disimpan dulu. Ya, belum. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak.
bersamanya hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita, menjadikan Reva, Fahri semakin kaya. Nanti di jalan ya, Fahri. Oke, tasnya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Zainab, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLD Negeri Trijuna Kabupaten Subang. Pada saat ini saya masih ditemani oleh Ibu Sri Mulyati selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Hendra Permana selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bapak Hendra dan Bu Sri. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sri terkait dengan observasi yang telah kita laksanakan ya Bu ya. Kegiatan ini dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan telah dilaksanakan, apakah berjalan lancar atau tidak, seperti itu ya. Baiklah, langsung saja Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Alhamdulillah, pembelajaran yang telah saya lakukan sesuai dengan yang direncanakan di dalam modul, dan mungkin nanti kita masukkan dari kekurangannya mungkin. Alhamdulillah, jadi ya Bu ya, secara garis besar kegiatannya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan, kemudian tahapan-tahapan apa yang Ibu lakukan pada saat kegiatan observasi? Area pengembangannya yaitu dari pengetahuan dan juga keterampilan ya. Jadi dalam hal ini pembelajaran itu anak itu bisa membandingkan, kemudian juga bisa jumlah benda dengan angkanya begitu ya, menjodohkan begitu, jadi konsep angka begitu, dan juga mereka itu melakukannya di keterampilannya itu, jadi mereka itu dengan permainan gitu ya Bu ya, jadi dengan pengalaman sendiri gitu dalam belajarnya dari aktivitas dengan menggunakan media pembelajaran yang telah disediakan. Oke, jadi area pengembangannya itu area pengembangan pengetahuan dan ada juga yang keterampilan ya dalam anak dalam keterampilannya ikut serta ya Bu ya, jadi proses kegiatannya Konstruktivisme gitu, jadi membentuk sendiri pengetahuan dan pengalaman belajar yang mungkin agar lebih manfaat gitu ya di pembelajaran anaknya. secara langsung ya Bu ya, Secara langsung, ya. Menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu ya, apakah sudah tersampaikan secara seluruhnya atau belum tuntas gitu? Secara konsep atau rencana yang saya lakukan untuk pengajaran ini secara yang bisa sudah terlaksana atau apa sesuai dengan target. Mungkin karena ini anak tunagrahita ya Bu ya, ada kekurangannya dari segi inisiatif gitu, jadi inisiatifnya itu agak harus didorong begitu ya, walaupun misalkan dengan menggunakan media yang menarik gitu. Itulah karakteristik siswa Karakteristik tunagrahita. Ya. Nah, menurut Ibu dari kendala ya Bu ya, tadi inisiatif itu karena siswa tunagrahita kurang adanya inisiatif, yang kendala ya termasuk itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama mungkin anak itu untuk konsep angkanya juga agak-agak kebingungan mungkin ya Bu ya, kan memang ada keterbatasan dari intelektualnya itu. Nah, kalau dari segi menghitungnya begitu dia menjodohkan kemudian membandingkan itu dia semangat Bu, tapi ada terkendala dari segi kognitifnya gitu, jadi dia agak-agak kesulitan, jadi ada
Iya, masih belum harus berulang-ulang karena teknik apa namanya pengajaran tentang terbuka itu harus terus berulang-ulang, jadi tidak hanya satu kali pembelajaran atau dua kali pembelajaran gitu. Kemudian rencana kedepannya bagaimana Ibu untuk menangani kendala yang Ibu hadapi? Seperti karakteristik yang ada pada tunagrahita itu yang mungkin tidak bisa satu atau dua kali pembelajaran, mungkin dari satu modul itu bisa sampai satu semester ya Bu ya. Jadi saya akan mengkombinasikan pembelajaran ini sampai misalkan anak-anak bisa itu dengan berbagai macam media yang menarik juga gitu untuk anak. Siap-siap. Jadi ada rencana tindak lanjutnya Ibu ya tadi Betul, setelah evaluasi. dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu ya untuk anak-anak kita agar lebih aktif lagi mungkin dalam kelas, meskipun sudah media pembelajarannya menarik ya, tapi karena inisiatif anaknya Harus butuh apa ya, dukungan gitu Pak, motivasi begitu. semangat ya Bu ya. Iya, saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu selanjutnya untuk menyemangati anak gitu ya, bagaimana gitu cara Ibu inovasi apa lagi yang telah Ibu lakukan gitu ya, sehingga kan saya juga bisa belajar Ibu ya, kita sharing. Saling berbagi ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu rencana mau direalisasikan ke anak-anak? Secepatnya sih benar ya, setelah kita tahu kelemahannya dari proses pembelajaran di review ulang, kita lakukan lagi inovasi selanjutnya. Ya, betul. Saya jadi lebih penasaran lagi nih Bu, menunggu cerita Ibu ya tentang inovasi baru untuk pembelajaran pada siswa-siswa kita ya, khususnya anak muda kita. Baiklah Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kedepannya cepat realisasi lagi ya. Harapan kita pada anak-anak dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Hendra selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Pak, umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi. Terima kasih kami berjalan sehingga kasih ya tadi percakapan dengan sama Muslim, saya menyampaikan bahwa di sini ada semacam apa tindak lanjut pembelajaran yang mana dari siswa yang tunagrah kita ini ternyata harus ulang-ulang, tidak cukup satu kali. Ternyata harus ada pembelajaran yang inovatif lagi untuk sampai anak tersebut menjadi bisa bisa. Mungkin itu aja dari saya sebagai praktik. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait percakapan pasca observasi ini. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian kegiatan observasi supervisi kelas mulai dari percakapan observasi, dan percakapan pasca observasi telah berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri dan Pak Hendra yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih lancar lagi segala sesuatu. Amin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baiklah, saya akhiri di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.